ternyata pandemi ini ya baru pertama kali seumur hidup saya ini menghadapi kasus seperti ini. Bencana sudah beberapa kali ada, tapi kalau bencana sampai wabah ya pertama kali ini. Semoga tidak ada yang kedua, Bu. Sebagai nakes pada prinsipnya kami juga manusia biasa. Yang kami khawatirkan itu apa? Pasti keselamatan kita. Sebagai manusia pasti takut lah. Kalau ada yang ditanya, jenengan takut mati nggak dok? Iya pasti kalau ditanya mesti yo nek iso sih ojo sik lah, si ukeh dosane lah, si pengen ngamal lah, si pengen untuk keluarga itu sangat wajar sekali. Apalagi dengan kasus yang seperti ini mau tidak mau kami harus memegang pasien. Sehingga yang paling kami khawatirkan adalah ya kami jadi tidak bisa ketemu dengan keluarga, kami tidak bisa kumpul, itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi di awal-awal pandemi sampai ada rekan-rekan kami yang ditolak tidak bisa masuk ke rumah, tidak bisa masuk ke kampung, tidak bisa masuk ke kos karena merawat pasien COVID misalkan. Ini kan sangat-sangat riskan. Bahkan ada juga yang jenazahnya saja tidak diterima. Padahal mungkin kalau diingat-ingat lagi, mungkin mereka kalau ada apa-apa kan juga nanyanya ke tetangganya bidan, tetangganya perawat, tetangganya dokter, minta tolong, konsultasi. Ternyata ketika ada wabah seperti ini, menolak dan kawan-kawan, itu yang membuat kami semakin sakit. Jujur iya ya Mas ya, apalagi yang di Italia yang sampai berapa ratus ribu, di Amerika juga sampai berapa ratus ribu. Itu awalnya saya juga sangat takut, terus apalagi kemarin itu sempat sangat stres sekali ya Mas ya saya. Jadi setiap keluar saya tuh meskipun cuman keluar sebentar, nggak ada 5 menit saya masuk ke dalam kos itu udah baju pokoknya kalau udah dipakai keluar nggak boleh dipakai lagi, seperti itu. Sampai saya benar-benar sepanik itulah Mas. Sampai juga takut kalau misalkan ada temen yang ngajakin ketemu dan saya tuh tidak tahu tuh misalkan riwayat temennya itu tadinya ketemu siapa aja. Jadi saya kadang-kadang benar-benar sangat menghindari bertemu dengan orang-orang lain seperti itu. Kaget ya Mas ya, karena waktu itu baru booming-boomingnya pandemi, kaget juga, shock, sempat susah untuk beradaptasi. Bagaimana kalau saya kan jadwalnya baru turun setelah akan ditempatkan di situ dimulainya pembukaan ruang COVID-nya itu kan Mas. Jadwalnya baru keluar, saya takutnya pas kebagian yang tim pertama itu saya kan belum nyali saya mungkin belum terlalu kuat seperti itu. Kalau dari keluarga mesti langsung khawatir ya Mas ya, karena kan memang ini sudah kewajiban saya sebagai perawat kan ya Mas ya, dan beliau juga pastinya sudah tahu bagaimana resikonya kalau anaknya menjadi seorang perawat. Tapi mereka selalu memberikan motivasi, support lebih dari biasanya. Kita ditugaskan di ruang itu kita harus menggunakan APD yang sangat lengkap, dan penggunaan APD sangat lengkap itu sebenarnya tidak terlalu nyaman untuk kita bekerja, karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan dengan menggunakan APD yang sangat lengkap, kita kesulitan untuk bergerak juga. Tapi demi keamanan dan demi keselamatan kita, maka kita tetap harus menggunakan APD selengkap mungkin. Makanya kalau misalkan kita menggunakan APD selengkap itu, kita baru 15 menit aja itu kacamata sudah ngembun, terus wajah udah berkeringat, badan sudah basah semua, matanya itu kita sudah benar-benar nggak bisa melihat. Nah itu handscoon itu kan kita harus double 2 atau 3 minimal. Jadi kalau misalkan untuk mengambil sampel darah dengan keadaan kacamata yang sudah berembun dan menggunakan handscoon 3 lapis itu kami kadang merasa kesulitan mencari pembuluh darah pasien. Kalau misalkan untuk toilet, kami benar-benar tidak bisa ke toilet, tidak bisa makan, tidak bisa minum selama kita sedang menggunakan APD Mas.
Jadi kita benar-benar tidak bisa membuka apapun ketika kita sedang berada di dekat pasien seperti itu. Terus kalau untuk sholatnya, kalau memang terpaksa harus dilakukan di zona merah, kita biasanya tayamum dan sholatnya duduk seperti itu. Karena kalau misalkan untuk buat sujud dengan menggunakan APD seperti itu kami sangat kesulitan, Mas. Spiritnya dibangunnya PKU, itu kan penolong kesengsaraan umat, dibangun dari filosofinya surat Al-Ma'un. Nah, artinya saya sederhananya kalau mengartikan ya memang karena ini PKU itu didirikan. PKU tidak bisa lari. Artinya orang-orang yang dia bekerja di PKU, para kader, dokter-dokter Muhammadiyah, perawat-perawat Muhammadiyah wajib harus turun. Itulah yang namanya jihad di dunia kesehatan. Tanpa ada wabah itu ya tetap menjadi dokter, menjadi petugas kesehatan. Tugasnya adalah menolong orang yang membutuhkan, ya itulah jihad kita. Apalagi ditambah dengan wabah, seharusnya ya itu sudah biasa. Ya inilah tugas kita. Bismillah. Kepada rekan-rekan sejawat, dokter ataupun rekan-rekan tenaga kesehatan yang lain yang sama-sama berjibaku di dalam mengatasi atau melewati atau menangani wabah COVID-19 ini adalah mari kita bersama-sama luruskan niat kita. Yang beragama Islam, mari niatkan apa yang kita lakukan selama ini sebagai bentuk kita, upaya kita untuk melakukan jihad kemanusiaan. Kita niatkan karena Allah. Insya Allah, Allah tidak mungkin memberikan ujian yang tidak kita mampu lewati. Sehingga kita benar-benar maksimal, kita bisa menolong banyak orang. Kalau kita ditanya takut, semua pasti takut. Tetapi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat umat kita? Ramadan ini lebih istimewa dibandingkan Ramadan lain. Saya kira itu, Mas.